Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhull. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah. Wa ba'du. Ikhwati rahimakumullah al-aizza yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di hari putaran akhir dari 10 hari yang pertama bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima saum kita dan juga kita mendapatkan hikmah, kenikmatan dan manfaat dari saum itu. Mohon maaf ya agak terlambat sedikit karena tadi saya mengikuti kajian DSP Dewan Syariah berbicara tentang politik siasat syariah. Oh ya, saya ada satu oleh-oleh sedikit yang ingin saya sampaikan, bahwa Ramadan ini punya makna al-imsak, ya, punya makna al-imsak was sabr, kemudian wal iqdam wal imtilak. Jadi Ramadan ini punya dua nuansanya. Yang pertama adalah menahan diri dari nafsu dan berusaha untuk sabar. Karakter ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Ya, kapan dibutuhkan? Pada saat kita harus bertabrakan dengan segala sesuatu, kondisi maupun peristiwa yang tidak kita inginkan. Maka kita harus bisa menahan diri dan kita harus menyiapkan kesabaran sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kondisi tersebut. Misalnya kondisi ekonomi yang carut marut, ya kita harus berusaha untuk menahan diri dan bersabar. Yang kedua, itu ternyata Ramadan punya makna al-iqdam wal imtilak. Maju. Apa? Maju menuju Allah Subhanahu wa taala. Maju mendekat pada Quran. Agar kita bisa memiliki pahala, agar kita bisa mendapatkan ilmu, begitu. Bahkan kita juga maju berkhidmat kepada masyarakat. Agar kita bisa memiliki hati mereka, agar kita bisa memiliki dukungan dan cinta kasih sayang dari mereka. Subhanallah ya. Jadi di Ramadan ini kita sedang dididik untuk bisa maju. Kita dididik untuk bisa menerobos segala macam rintangan di tengah kesempitan yang ada. Jadi kalau ada sesuatu yang sedang menghambat kita, sesuatu yang tidak kita sukai hadir di tempat kita atau menghambat kehidupan kita, kita harus maju lalu bisa menguasai kondisi itu. Misalnya dalam ekonomi, gitu kan? Bagaimana kita bisa maju, memiliki dan menguasai kondisi. Ya, orang-orang yang punya karakter seperti ini menghadapi pandemik dengan berbagai macam eksesnya itu tidak berkeluh kesah, lalu pasrah. Ya, pasrah, mau mati matilah kelaparan, saya nanti matinya syahid, nggak begitu. Tapi dia bangun konsepsi menahan diri, tidak berkeluh kesah, kemudian dia bersabar. Bersabar bukan berarti pasrah. Tapi dia kemudian mempunyai karakter yang kedua. Bagaimana dia mendapatkan pahala, bagaimana dia lebih dekat dengan Allah, bagaimana dia bisa nambah ilmu, ya, lalu kemudian dia berkontribusi di tengah masyarakatnya, di tengah kesempitan yang ada. Subhanallah ya. Mari kita praktekkan ini oleh-oleh yang menurut saya paling mengejutkan saya dan saya perlu bagi dari kajian tadi pagi ya, mulai dari 5:30 alhamdulillah selesai jam 8 walaupun belum ditutup doa, saya sudah permisi karena ingin berbagi sesuai dengan jadwal kita jam 8. Ikhwah rahimakumullah, di sesi ini saya kasih judul. Walaupun dalam kitab Ighasatul Lahfan nggak ada judulnya ya, tapi pembahasannya itu dari mulai halaman 50 sampai halaman 53 saya ingin ramu dengan satu judul, hatimu menyembah siapa. Ya. Karena begini, Imam Ibnu Qayyim memberikan
satu gambaran bahwa yang namanya menyembah Allah, beribadah kepada Allah itu bentuk prakteknya bermacam-macam. Ya, dari mulai ritual khusus yang diajarkan Rasul berbentuk sholat sampai pada aktivitas, ya, aktivitas kehidupan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi seluruh model ibadah itu intinya ada pada satu hal. Apa itu? Sikap, keyakinan yang terukir dalam hati kita. Kan ini sejalan ya dengan hadis Rasulullah SAW. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya, Allah tuh menilai hati kita. Ini dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga pernah saya baca satu hadis yang menyatakan betapa banyak amalan yang kelihatannya sangat ukhrawi, ritual banget, nuansa langit banget, sholat, tahajud gitu kan, baca Quran. Bentuknya ukhrawi, tapi dia tidak punya nilai kecuali hal duniawi. Kenapa? Karena tujuannya baca Quran ingin dapat upah, kan gitu. Salat karena hatinya ingin mendapatkan pujian dari mertua. Seperti itu. Ya enggak? Betapa banyak amal yang kelihatannya duniawi banget, tapi bernilai ukhrawi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bobolopot di tengah sawah. Gitu kan? Kerja di pabrik, sibuk dagang di pasar, beraktivitas politik. Wah, ini kan dunia banget ya. Orang kelihatannya sekilas hubud dunia. Tapi ternyata yang ada dalam hatinya adalah semua aktivitas itu dalam rangka li'i'lai kalimatillah. Dalam rangka libtigo'i mardhatillah, karena ada perintah untuk menegakkan agama Allah, dan tekatnya agama Allah itu membutuhkan banyak sektor. Masuk sektor politik, sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor ekonomi. Butuh ditegakkan kalimat liyuzhirahu 'ala dini kulli. Dan juga ibtigha amradatillah, karena apa? Karena mencari nafkah itu bukan hanya untuk mengumpulkan uang, tapi memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap pekerjaan yuta'abbadu biha, dia dalam rangka menghamba kepada Allah. Nah, itu kan kerjaan apa? Kerjaan hati ya. Kerjaan hati. Jadi yang membedakan adalah penyembahan hati kita. Saudaraku rahimakumullah, ini sudah mulai kebaca kan? Selama ini kita sholat lagi nyembah siapa? Mulut kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Berdirinya di atas sajadah. Di dalam masjid. Ya, raga kita menyembah Allah. Tapi hati kita nggak tahu nyembah siapa. Gitu kan? Kita melihat orang ini sedang menyembah Allah, tapi hatinya nggak tahu dia sedang menyembah siapa. Nah, oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim mengatakan begini. I'timadul abdi alal makhluk wa tawakkulahu alaihi yujibu lahu darar min jihatihi huwa wala budda. Aksa ma amaluhu minhu. Gitu. Jadi saat seseorang hamba bersandar kepada makhluknya, ya, bertawakal pada makhluknya, meminta dan berharap pada makhluk Allah, itu akan membuat dia tersiksa. Dia mendapatkan doror, bahaya dari si makhluk itu. Padahal ya, orang saat bersandar kepada makhluk, itu kan dia mengharapkan dua hal. Ya, dia mengharapkan dua hal. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam menyembah Allah secara fisik juga, itu mengharapkan dua hal. Yang pertama adalah orang menghamba itu ya kepada siapapun ya, itu ingin mendapatkan bantuan, ingin mendapatkan pertolongan. Yang reward dalam bentuk
material. Yang kedua, seseorang menghamba kepada orang lain itu karena dia punya keinginan mendapatkan pujian. Ya, mendapatkan pujian. Mendapatkan tempat. Makanya diceritakan tentang orang-orang tukang sihirnya Fir'aun. Itu pada saat mereka disuruh tarung dengan Nabi Musa, ya, mereka minta kepada Fir'aun, gitu kan. Apakah engkau berkenan memberikan kami hadiah dan menjadikan kami orang-orang terdekatmu? Ya, hadiah itu nasr, pertolongan, orang-orang terdekatnya pujian. Begitu. Nah, dua hal ini saat kita menyembah Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ikut mencampuri. Kita ingin ditolong oleh Allah, kita ingin dipuji oleh Allah. Jangan kita sholat karena ingin dapat bayaran. Jangan kita sholat karena ingin dipuji orang. Jadi kalau misalnya seseorang dari pribadi saya lah, kalau saya ceramah tujuannya adalah karena ingin mendapatkan bayaran dan saya kasih tarif harus sekian, kalau enggak saya enggak mau. Lalu juga saya ingin mendapatkan ketenaran, dipuji orang, ya, disanjung-sanjung orang bahwa dia adalah mubalik kawakan, mubalik sejuta umat atau bahkan semiliar umat misalnya. Nah, saya fokus pada dua hal itu. Maka walaupun itu bentuknya adalah seperti dakwah li'ilai kalimatillah, tapi pada hakikatnya saya sedang menyembah selain Allah. Hati saya yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa? Menyembah honor, nyembah amplop, dan nyembah pujian orang. Jadi nyembah makhluk namanya. Mari kita lihat ya dalil-dalil yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang hal ini. Bismillahirrahmanirrahim, surat Maryam ayat 8182. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Kalla sayakfuruna biibadatihim wa yakununa alaihim didda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang musyrik itu menjadikan alihah selain Allah, membuat Tuhan-Tuhan selain Allah, liyakunu lahum izza, agar mereka itu memiliki izza, kemuliaan. Ya, ingin dimuliakan. Ingin mendapatkan kemuliaan di hidup di dunia. Ingin dipuji, ya, ingin didekatkan, ingin dibela oleh yang disembahnya. Kata Allah apa? Kalla sayakfuruna biibadatihim wa yakununa alaihim didda. Tidak demikian adanya. Yang terjadi adalah bahwa yang mereka sembah itu akan ingkar terhadap penyembahan. Apaan kamu nggak pernah kamu taat pada saya, nggak tahu nggak nyembah saya. Bahkan ada yang menjadi didda, menjadi musuhnya. Ya, begitu. Kita lihat lagi firman Allah dalam surat Yasin. Wattakhadhu min dunillahi alihah la'allahum yunsarun. Gitu kan? Surat Yasin ayat 74. Dan mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. La'allahum yunsarun, agar mereka ditolong. Saya beri contoh misalnya dari saya sederhana. Ada orang yang menjadikan bosnya sebagai Tuhan. Kata bosnya curi. Ya kan? Kata bosnya korupsi ini, dia korupsi. Walaupun batinnya merana, dia bergerak mentaati bosnya itu. Kenapa? La'allahum yunsarun, harapannya memang agar mendapatkan pertolongan, tidak dihinakan oleh orang itu. Khawatir digebugin, khawatir dipecat, khawatir diputus hubungannya, lalu kemudian dia tidak bisa makan. La'allahum yunsarun. Allah menegaskan, la yastati'una nasrahum wahum lahum jundum muhdharun. La yastati'una nasrahum, padahal Tuhan-Tuhan itu tidak bisa nolong mereka. Ya, tidak bisa nolong mereka. La yastati'una nasrahum. Lalu kemudian apa lagi? Wahum lahum jundum muhdharun. Mereka berharap bahwa Tuhan-Tuhan itu menjadi pasukan mereka, membantu. Gitu. Kayak gini, yakdabuna lahum wa yuharibun. Jadi
Justru yang terjadi adalah Tuhan-Tuhan itu memerangi mereka. Begitu. Kita lihat lagi dalam surat Hud ayat 101. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma jaa rabbika wa ma zaduhum ghaira tatsbib. Jadi Tuhan-Tuhan yang disembah manusia waktu di dunia itu ma aghnat anhum alihatuhum. Ya, jadi tidak bisa membela mereka, tidak bisa mencukupi mereka dari kebutuhan-kebutuhan saat sedikit pun tidak bisa nolong saat kemudian Allah menurunkan bala bencana kepada mereka. Demikian, kalau Allah sudah berkehendak tidak ada yang bisa nolong. Ya, fenomena ini kan sekarang kita sudah menyaksikan ya di video, mudah-mudahan nggak hoax ya. Ya, bagaimana ada orang Nasrani yang menghancurkan salib-salibnya. Ya, kenapa? Karena mereka minta tolong agar terbebas dari corona, dijaga dari corona, tapi tidak ada real bantuan dari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Begitu juga yang nyembah patung di India apa di mana itu saya ada dapat share-nya, itu dibuang ke laut ke patung-patung mereka itu. Kenapa? Karena mereka mulai kenapa saya harus menyembah dan minta bantuan kepada yang nggak bisa nolongin saya? Begitu. Jadi saudaraku rahimakumullah, mari kita lihat kesimpulan Ibnu Qayyim yang disebutkan begini. Fasalahul qalbi wa sa'adatuhu wa falahuhu fi ibadatillahi ta'ala wal isti'anah bihi. Jadi kesimpulannya dari beberapa dalil itu bahwa kemaslahatan hati, kebahagiaannya, wafalahu dan kemenangan hati itu fi ibadatillah saat ia murni menyembah Allah, wal isti'anah bihi dan minta tolong hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu fi ibadatillah wa iyyaka nasta'in fil isti'anah. Ya. Kita ini menghamba kepada Allah, sujud ruku, ingin dipuji siapa? Ingin dipuji Allah. Ya, ingin Allah tersenyum pada kita, ingin Allah memuja-muji kita. Oh iya Allah banyak memuji kita. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi Muhammad dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai didatangkan ke langit, diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berhadapan dengan Allah, malaikat Jibril nggak sanggup, tidak diizinkan untuk ikut serta. Dipuji, diangkat oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad abdi, kualitas penghambaannya. Lalu kemudian wa iyyaka nasta'in, dan kita perlu minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW telah dipuji, diangkat ke langit, diturunkan lagi ke muka bumi, berdakwah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan-pertolongan real kepada Rasulullah. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah bantu perangnya Nabi Muhammad SAW dengan 1000 malaikat. Ya. Saat kapan? Saat merealisasikan dua hal. Al-ibadatu lillahi abdihi, betul-betul hamba Allah. Yang kedua adalah al-isti'anah, istastaghitsuna rabbakum. Hati kita ini jangan sampai kemudian kita dalam ibadah memuja-muji Allah, orientasi kita, maksud kita dari aktivitas kita masih tercampuri ingin dipuji oleh yang lain. Ya, makanya orang-orang yang sudah nyampe pada derajat ibadah yang tinggi, pujian orang dan cacian orang bagi dia sama saja. Kenapa? Karena orientasi dia adalah ingin dipuji Allah dan takut dicaci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, aulia Allah itu la yadurruhum man khadalahum. Tidak membuat mereka bahaya, tidak membuat mereka sedih siapa yang menghina mereka. Ya, karena yang mereka pikirkan adalah pujian Allah dan hinaan Allah. Begitu. Yang kedua, tawakal mereka, isti'anah mereka tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Dalam kondisi pandemik seperti ini kita sangat khawatir virus katanya sudah menyebar lewat udara. Ya. Hati-hati berkumpul dengan orang lain yang tidak kita kenal. Riwayat perjalanan hidupnya. Hati-hati takut dia sebagai carrier. Kan kita takut banget. Lalu minta tolong sama siapa? Ya, minta tolong murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Iyyaka nasta'in. Kita minta tolong, memurnikan. Kita tenangnya hanya pada pertolongan Allah, bukan tenang pada masker yang kita miliki, bukan tenang pada isi dompet yang kita punyai. Ya enggak? Nah, jadi mari kita murnikan ucapan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu bukan ucapan di hati, tapi itu menghunjam ke dalam dada kalbu kita dan pikiran kita. Ya, maka kita akan bahagia. Kenapa? Karena yang nolongin kita itu nggak pernah tidur, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Selalu memperhatikan kita. Dan nggak pernah capek ngurusin bumi ini. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Allah tidak kecapean, Allah tidak kelelahan. Nah, kalau kita punya sopir kan suruh ngurusin mobil kita, dia suka kelelahan kan? Ada saat tidur maka mobil kita gembok karena dia gitu. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Gitu. Allah yang maha kaya, kita minta apapun Allah bisa beri. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Ya. Saudaraku rahimakumullah. Selanjutnya kita perlu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Ghaniyun Karim. Ya. Ghaniyun Karim, maha kaya dan maha baik. Muhsinun li ibadihi ma'aginahu anhu. Kita ini, Allah itu berbuat baik kepada kita hambanya, padahal Allah tidak membutuhkan kita. Allah menginginkan agar kita mendapatkan kebaikan. Allah menginginkan agar kita ini terhindar dari keburukan. Bukan karena ya Allah mendapatkan manfaat dari kita, enggak. Ya, bukan juga karena dalam rangka menolak bahaya dari kita, tidak. Tapi murni rahmatan minhu wa ihsanan, murni kasih sayang. Ya, gini, saya berikan perumpamaan biar kita paham. Kalau saya sebagai bos, sebagai pimpinan di yayasan, saya memberi kepada karyawan saya gaji honor supaya mereka taat pada saya, supaya saya mendapatkan manfaatnya. Ya, manfaat apa? Dari tenaganya. Makanya saya berbuat baik pada anak buah saya. Wah, saya khawatir kalau gaji karena lockdown, misalnya saya kurangi gaji mereka, saya khawatir mereka berontak. Saya khawatir mereka protes. Saya khawatir mereka meninggalkan yayasan lalu kemudian pergi ke tempat yang lain. Nah, jadi saya itu berbuat baik kepada mereka itu karena saya punya harapan, saya butuh pada mereka. Nah, Allah berbuat baik pada hambanya, kepada kita, itu bukan karena Allah membutuhkan kita. Ya, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin paham kita. Ayat Allah dalam surat Az-Zariyat 56 yang kadang kita hanya motong sedikit ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Biasanya kita potong sampai situ kan. Ya. Kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia ini tidak lain kecuali untuk menghamba kepadaku. Bahkan kita bertanya kalau potong sampai di situ, emang Allah butuh penghambaan kita? Emang Allah butuh ketaatan kita? Iya kan? Begitu. Kalau saya bilang sama para pegawai yayasan, saya rekrut kalian, saya terima kalian sebagai pegawai untuk taat dan patuh dengan program-program yayasan. Nah, kira-kira seperti itu. Kan mereka langsung bilang, oh iya, karena memang Bapak butuh kami. Ya kan? Karena Bapak butuh kami, tolong kami minta gaji, kan gitu. Ya kan? Allah enggak. Allah bilang bahwa kita ini manusia, jin dan manusia dicipta oleh Allah untuk menyembah Allah, bukan untuk kebutuhan Allah. Kata Allah, buktinya apa? Ma muridu minhum min rizkin. Saya tidak berharap dari mereka min rizkin, ada rizki yang saya dapatkan, ada kenikmatan. Wa ma uridu ayut imun,
Ya. Dan saya juga tidak membutuhkan mereka ngasih makan saya. Saya tidak butuh dukungan hamba saya. Untuk mengurus alam semesta ini saya tidak butuh mereka. Saya tidak butuh jin manusia itu. Saya hidup, ya, menciptakan orang bukan untuk memberi makan saya. Saya hidup ini apabila mereka menyembah saya, enggak. Kalau mereka enggak nyembah saya mati, enggak. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW dinyatakan bahwa seandainya seluruh jin dan manusia semuanya bermaksiat kepada Allah, maka kekuasaan dan kemuliaan Allah tidak berkurang sedikit pun. Begitu juga sebaliknya, bila seluruh hamba jin dan manusia semuanya taat kepada Allah, itu bukan berarti penambahan kemuliaan Allah. Enggak, Allah sudah mulia dengan sendirinya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali dalam wirid yang biasa kita baca, ya, surat Al-Isra 111. Qulil hamdulillah. Katakan segala puji bagi Allah. Kenapa Allah layak dipuji? Alladzi lam yattakhidh walada. Allah tuh tidak perlu ngambil anak. Enggak punya anak. Apalagi diperanakan. Ya. Walam yakul lahu syarikun fil mulki. Dan Allah tidak ada sekutu bagi kekuasaannya. Alam semesta ini adalah kerajaannya Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bisa menyaingi Allah. Ya. Tidak ada syirik fil mulki. Sehebat-hebatnya presiden atau raja di satu kerajaan, di satu wilayah, masih ada syirikun. Masih ada yang bisa nggulingin dia. Masih ada yang bisa gantiin dia. Masih ada orang yang menyainginya. Allah enggak. Ya, kekuasaan Allah mutlak untuk alam semesta. Walam yakul lahu waliyun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak punya wali. Minadzulli, karena hina. Maksudnya begini. Allah itu tidak mengangkat wali, tidak mengangkat penolong karena Allah lemah. Allah tidak mengangkat kekasih karena Allah membutuhkan pada kekasih itu. Dia mengemis-ngemis minta, enggak. Jadi kalau ada orang-orang bertakwa diangkat sebagai waliullah, sebagai penolong Allah, para mujahid, para tentara perang Allah Subhanahu wa taala itu sebagai aulia Allah, itu bukan karena Allah tidak mampu mengalahkan dan menghancurkan musuh-musuh Allah yang membangkang kepada Allah, tidak. Ya. Jadi mujahid-mujahidin kita di Palestina itu menjadi pembela-pembela Allah di tanah Palestina, membela Masjidil Aqsa, bukan karena Allah zul, karena Allah tidak mampu membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan Yahudi, tidak. Bukan itu masalahnya. Tapi bagi para mujahidin itu adalah pintu kasih sayang Allah yang telah tetap Allah buka. Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Pintu jihad, pintu syahid akan terus terbuka di hari kiamat bagi yang menginginkannya. Dan mereka merasa dimuliakan. Mereka merasa dimuliakan. Tempatnya dipilih oleh Allah sebagai pintu syahadah. Mereka tuh biasa mewiridkan doa amitha ala syahadati fi sabili. Ya Allah, matikan kami sebagai syuhada di jalan-Mu. Jadi ini cara sudut pandang kita tentang ibadah. Wa kabbirhu takbira, maka agungkan Allah, besarkan Allah dengan pembesaran yang benar. Ditegaskan oleh Allah dalam surat Muhammad ayat 38 tentang posisi kita dan posisi Allah. Kata Allah, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu kaya, nggak butuh apa-apa, termasuk nggak butuh kalian. Wa antumul fuqara, kalianlah yang fakir membutuhkan Allah. Antum fuqara'u ilallah, kalian yang fakir membutuhkan pertolongan Allah, membutuhkan perlindungan Allah, membutuhkan pujian dari Allah, membutuhkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi mari kita evaluasi hati kita nih. Ya, evaluasi hati kita. Apakah hati kita ini sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan salat yang kita lakukan, atau sesungguhnya kita sedang menyembah nafsu kita walaupun gerak-geriknya adalah salat? Apakah saya minta kepadamu
kita sedang menyembah Allah pada saat kita ngasih uang, infak, memberikan sedekah, ya. Saat keputusan terjadi, apakah kita sedang menyembah nafsu kita? Tolong catat begitu bahwa saya telah peristiwa sekian paket yang beras. membuat kita kecewa, kita menyembah diri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. menyembah diri kita. Udah qada Allah. Anda tidak lulus ASN, nafsu kita. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu? Sudah qada Allah, hasil kampanye Anda. Kalau kita melakukan kebaikan ibadah itu bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, sesungguhnya perbuatan baikmu itu untuk dirimu sendiri. Ahsantum li anfusikum. Gitu. Untuk diri kita. Kita membutuhkan perbuatan baik untuk diri kita sendiri. Ya. Ini penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tertarik ada satu share kisah inspiratif, katanya nyata kisah itu. Saya ceritakan ya. Ini bukti bahwa apabila kita berbuat baik, kebaikan kita itu kembali kepada kita, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Bila kita berbuat baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba apabila hamba itu mau menolong saudaranya. Diceritakan namanya Abdullah. Ya, kerjanya sopir taksi. Dalam keadaan sangat kesulitan. Istrinya juga sudah menjelang hari kelahiran, melahirkan. Suatu ketika dia menemukan seorang ibu tua, ya, ibu tua ini kaya raya, ya, ada di pinggir jalan, tidak ada kendaraan yang bisa membawa dia. Nah, supir taksi ini tidak dalam rangka sedang mencari penumpang, dia sudah mau pulang. Dia menemukan, loh kok ini ada orang sepertinya tersesat ini. Ya, di tengah udah malam, lalu kemudian mobil taksi tua ini mendatangi si ibu tadi lalu menawarkan tumpangan. Numpang, diangkat dan diantarlah ya oleh Abdullah ini si ibu ke tempat tujuannya di kota. Nah, sesampainya di kota, ibu ini merasa bahwa dia telah ditolong, bahwa dia naik taksi dan dia mau bayar. Nah, tukang taksi ini menolak. Saya sedang tidak nyari nafkah, sedang tidak nyari penumpang, tapi ibu saya tolongin. Karena ini sudah waktunya saya pulang, jadi saya hanya murni nolongin aja. Nggak mau nerima. Enggak, kamu harus saya bayar. Kalau memang begitu, saya minta bayarannya. Ibu berjanji untuk membantu siapa saja yang ibu temukan butuh bantuan. Deal. Ya, si ibu ini terbengong melihat orang ini tidak mau dibayar, malah suruh berjanji seperti itu. Lalu sopir taksi ini pergi. Nah, selang waktu si ibu ini masuk ke sebuah kafe di kota. Lalu kemudian dia mesen minuman dan dia dilayani oleh seorang wanita yang sedang hamil tua, gitu kan. Lalu si ibu ini melihat belas kasihan kepada si ibu yang sedang hamil ini, ya, pelayan dia. Loh, saya sedang hamil tua, katanya. Oh, kamu lelah, kenapa kamu nggak ambil cuti? Kalau saya ambil cuti, saya nggak punya dana untuk persiapan kelahiran anak saya ini. Ya, saya sedang hamil tua, mau lahir. Kalau saya ambil cuti, biaya buat lahirannya nggak punya. Makanya saya tetap bekerja. Nah, saudaraku rahimakumullah. Kemudian si ibu ini, setelah diberi satu cangkir kopi, lalu kemudian dia memberikan bayarannya, ya, sama si pelayan ini bayarannya dibawa dan untuk mengambil kembaliannya karena uangnya lebih. Itu begitu si ibu ini balik, si pelayan ini balik ke tempat ibu tadi, ternyata ibu itu sudah nggak ada. Ya, dia cari-cari, oh ada tulisan di mejanya. Di meja si ibu tadi sudah ada tulisan. Kembalian bayaran kopi 1 gelas itu silahkan untuk kamu.
Gitu kan? Silahkan untuk kamu. Lalu di bawahnya ada tulisan lagi. Dan di bawah meja ini ada bingkisan khusus untuk bayimu. Subhanallah. Si ibu tadi langsung, si pelayan ini langsung dia melihat. Ya, ternyata segepok uang yang kalau dihitung itu sama dengan gaji dia 6 bulan. Maka si perempuan ini lalu si pelayan langsung kemudian dia pulang. Langsung ketemu suaminya. Wahai Abdullah, kita sudah dikasih solusi oleh Allah. Siapa dia? Supir taksi tadi. Subhanallah. Pelajarannya apa? Tolong hamba Allah seikhlas-ikhlasnya. Walaupun kita sedang dalam kesulitan. Nanti kesulitan kita dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Indahnya. Indahnya berbisnis kepada Allah. Indahnya dikala hati kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Gitu. Indahnya saat kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita infak miliaran. Tapi hati kita bukan sedang menyembah Allah. Kita ingin dipuji oleh orang. Ya. Kita ingin mendapatkan pujian dari manusia, bukan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah. Zat, bagaimana kalau kita mengamalkan sesuatu, lalu kita ingin mendapatkan dunia tapi minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya apa? Tadi itu misalnya kita mau mencontoh, mempraktekkan kisah tadi. Saya punya beras cuma 1 liter. Obsesinya jelas ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian saya tidak sempurna dia beras 1 bisa liter mendapatkan ini, hadiah dari Allah surga yang paling kelihatannya sempurna, lebih sulit kecuali dia harus mengikuti Rasulullah. Karena saya tahu di sana, yaitu apa? Sebagai hudatan, sebagai saya pembagi. punya 1 beras, maka saya berikan sebagai dengan harapan minta kepada Allah, ya Allah, sebagai teladan, balasan dari ngajak orang lain pada kebaikan. Bisa karena berharap yang kepada senantiasa mendapatkan Allah hidayah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ya, kalau Berharapnya Rasul kepada Allah. bersabda, Jadi kita minta tolong pada Allah, kita minta bantuan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses muhtadi. Iya karena abudu wa iya karena jadi na'budunya kita kepada Allah hanya karena Allah kita berinfak mengharapkan ridha Allah. Lalu kemudian wa iya karena nasta'in dan saya minta tolong kepada Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini cukup panjang kupasan beliau tentang kebahagiaan. Ya. Boleh. Namun ini namanya tawasul bil a'mali sholihah. Tawasul dengan amal solehah karena apa? Hati kita bersih. Lihat kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 272. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Apapun yang kamu infakkan, yang kamu keluarkan dari dirimu, min khairin berupa kebaikan. Wa ma tunfiqu min khairin. Infak min khairin. Jadi bukan min malin. Khair. Harta juga khair. Tenaga juga khair. Ilmu juga khair. Nasihat juga khair. Hiburan. Ya. Idkhalus surur fi qalbil mu'min. Memasukkan kegembiraan kepada orang mukmin. Ya, itu bisa membuat kita digembirakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah apa? Yuwaffa ilaikum. Ya, yuwaffa ilaikum. Allah akan penuhi pada kalian. Ya, wa antum la tuzlamun dan tidak akan berkurang. Kenapa? Yang ada adalah berlebih. Itu masalul ladina yunfiqu fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melipat-lipat. Melipat gandakan apa yang infak yang kita keluarkan. Yuk. Ya, infak. Apa yang kita miliki saatnya it'amun fi yaumin di masgabah. Tapi apa? Ibadah hatinya harus dijaga bahwa ini adalah murni untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya ingin bacakan saja hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmizi, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya. Hadis qudsi, ya. Ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni walan tablughu dhurri fatadurruni. Wahai hambaku, kalian tidak mungkin sanggup memberikan manfaat kepadaku sehingga kalian bisa memberi manfaat kepadaku. Ya. Walan tablughu dhurri fatadurruni, dan kalian juga tidak bisa nyampe kepada membahayakan derajat bisa membahayakan Allah sehingga kemudian kalian berusaha untuk membahayakan Allah. Enggak ada. Allah tidak mendapatkan manfaat dan Allah tidak mendapatkan kerugian dari kita.
Maka kata Allah, ya ibadi wahai hambaku, innama hiya a'malukum ahsihalakum. Allah. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kalian itu kata Allah, usihalakum. Aku hitung-hitung, aku catat-catat lakum nanti untuk kalian sendiri. Summa wafikum iya. Maka kemudian aku akan penuhi balasannya kepada kalian. Di dunia ini di akhirat kelak. Allah. Jadi mau apa kita ini? Ayo kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Faman wajada khairan falyahmadillah. Kalau kita menemukan amal kita itu baik, alhamdulillah. Wa man wajada ghaira dzalika, barang siapa yang menemukan selain itu, ya, kita mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah ia mencela kecuali pada dirinya sendiri. Yuk, kita muhasabah dengan hadis ini. Alhamdulillah. Tadi malam saya bisa begini. Tadi siang saya bisa begini. Puji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Engkau telah memberikan saya kemampuan, taufik bisa berbuat ini. Ya, saya minta balasannya Allah di dunia ini maupun di akhirat. Kalau ternyata kita saat muhasabah malam mau tidur menemukan amal-amal kita buruk, astagfirullahaladzim. Ampuni saya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa adika masatautu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Baca itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan, dari dampak buruk apa yang aku lakukan tadi pagi, tadi siang. Ya Allah, mata saya tadi melihat di handphone aurat orang lain. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan perbuatan saya tadi. Begitu. Istighfar. Astagfirullah. Wa'udzu bisyarri ma sana'tu. Abu ulaka binikmatika alai, aku akui ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat kepada aku bisa baca Quran. Engkau telah memberikan nikmat kepada aku punya handphone. Wa abu ubidzambi, dan aku akui dosaku ya Allah. Ternyata handphone yang Kau berikan kepadaku itu aku pakai maksiat. Gitu. Harta yang Kau berikan kepadaku aku pelit, tidak mau berinfak dengan harta itu. Wa abu ubidzambi. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Tutup tidur kita, tutup hari kita saat tidur dengan istighfar, sayyidul istighfar tadi. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah muhasabah kita yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwa kita ini harus menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana auliaullah dalam surat Al-Insan digambarkan, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Saya ngasih makan itu wahai abang beca, saya ngasih makan wahai para tetanggaku liwajhillah, karena mengharap ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'an, kami tidak mengharapkan pembalasan kalian, biar kalian taat pada kami enggak. Biar kalian milih kami enggak. Wala syukura, dan juga mengharapkan syukura. Ya, diucapkan terima kasih Pak Ustadz, terima kasih dipuji-puji Ustadz itu baik, enggak. Bukan itu yang kita harap. Yang kita harap adalah innama nut'imukum liwajhillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baru kita menjadi aulia Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qali hadza, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.